Kita sekarang pada segmen 2, aplikasi sistem persamaan linear dua variabel SPLDV. Oke. Aplikasi sistem persamaan linear dua variabel di Jepang. Wah, langsung kita terbang ke Jepang. Nah, Heru membeli 12 buah makanan yang terdiri dari kue dan puding dengan total harga 2000 yen. Ya, harga satu kue 200 yen, satu puding 120 yen. Berapa banyak masing-masing kue dan puding yang dibeli? Nah, itu pertanyaannya. Hubungan antara banyaknya makanan tersebut adalah sebagai berikut. Ya, di sini ada 12 makanan yang terdiri dari banyak kue dan banyak puding. Ini hubungan antara banyak. Kemudian kita juga hubungan antara harga. 2000 yen ini ya itu terdiri dari harga kue kali banyaknya kue dan harga puding kali banyaknya puding, kan seperti itu. Oke. Nah, dengan misalkan banyak kue yang dibeli adalah X ya. Di sini banyak kue yang dibeli ini X ya, banyak kue ini X gitu. Dan banyaknya puding adalah Y. Oke. Maka kita dapat menyelesaikan permasalahan dengan membentuk sistem persamaan dari hubungan antar harga tersebut. Ya, ini penting untuk difahami ya. Kita highlight dulu ya langkah-langkah penggunaan sistem persamaan untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Yang pertama, cari hubungan antar kuantitas dalam soal dan nyatakan dalam diagram tabel atau kata-kata ya, disket ya, kalau biasanya Pak Ali menerangkan ya disket dulu permasalahannya seperti apa. Kemudian tentukan kuantitas apa saja yang diketahui dan tidak diketahui ya. Kemudian bentuklah sistem persamaan menggunakan variabel yang tepat ya. Pak Ali biasanya kue ya variabelnya K, puding variabelnya P gitu aja ya. Tapi secara kebiasaan di matematika biasanya pakai X, Y, Z atau P, Q, R, seperti itu masalah kebiasaan. Jadi kalian misalnya kue variabelnya K, puding variabelnya P, tidak masalah. Kemudian selesaikan sistem persamaan yang diperoleh. Nah, baru periksa apakah penyelesaian sistem persamaan sudah menyelesaikan permasalahan atau belum. Ya. Kembali lagi kita pada permasalahan ya. Di Jepang Heru membeli 12 buah makanan yang terdiri dari kue dan puding. Dan tadi kita sepakat bahwa kue kita gunakan variabel X dan puding kita gunakan variabel Y. Ya. Dengan totalnya harga 2000 yen yang terdiri dari harga kue kali banyaknya kue dan harga puding kali banyaknya puding. Seperti itu ya. Nah, kita sudah mendefinisikan X dan Y ya, dan kita akan buat persamaannya bahwa banyaknya kue ditambah banyaknya puding jumlahnya 12 ya. Harga kue ya itu adalah 200 kali banyaknya kue ya. Kemudian harga puding adalah 120 kali 120 kali banyaknya puding itu adalah 2000. Clear ya? Ini ada dua sistem persamaan. Dua persamaan dengan dua variabel yang belum ada. Jadi variabel bisa kita ketahui. Jadi kalau ada 3 variabel butuh 3 persamaan. Gitu. Kalau satu variabel satu persamaan sudah cukup. Nah, ini 2 variabel jadi butuh 2 persamaan untuk bisa mendapatkan nilai X dan Y-nya. Ya. Kemudian untuk persamaan yang bawah kita bagi 40 akan menjadi sebuah persamaan seperti ini. 200 bagi 40 adalah 5, 120 bagi 40 adalah 3 dan 2000 bagi 40 adalah 50 ya. Kemudian ini kita anggap sebagai persamaan satu yang atas dan yang kedua adalah yang bawah adalah persamaan kedua. Ya. Nah, kita
akan eliminasi Y-nya dengan cara persamaan 2 ditaruh di atas saja karena angkanya lebih besar biar hasilnya nanti positif, dan persamaan 1 di bawah. Dan karena kita ingin mengeliminasi Y-nya, maka persamaan 1 ini kita kalikan 3 ya. Dari sini di atas ada 3Y, di bawah ada 3Y. Untuk menghilangkan Y-nya atau mengeliminasi Y-nya dengan cara dikurangkan. 5 dikurangi 3 adalah 2, 50 kurangi 3 adalah 14, 2X sama dengan 14, maka X-nya sama dengan 7. Dan sama-sama dibagi 2, atau 2 perkalian menjadi pembagian kalau dipindah ruas. Dipikirkan seperti itu juga boleh. Ya, kemudian kita sudah dapat X-nya, kita cari Y-nya. Kita gunakan persamaan pertama dengan memasukkan X-nya 7 ditambah Y adalah 12, 7 pindah ruas jadi min 7, 12 dikurangi 7 adalah 5. Sekarang kita sudah dapatkan X-nya 7 dan Y-nya 5. Ya, jawaban kue sebanyak 7 buah dan puding sebanyak 5 buah. Total ada 12 buah. Ya, kalau kita kalikan ya 7 kali harganya kue adalah 200 ditambah 5 kali banyaknya puding adalah berapa banyaknya puding tadi, 5 kali harga puding ya 120, maka akan didapatkan 2000 sesuai dengan persamaan yang kedua. Seperti itu loh ya. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 2, bagilah 35 peserta didik ke dalam kelompok yang banyak anggotanya 4 orang dan 5 orang sehingga total jumlah kelompok adalah 8. Untuk mencari banyaknya peserta didik pada setiap kelompok, kita akan memperhatikan langkah-langkah penggunaan sistem persamaan untuk menyelesaikan masalah pembagian kelompok di atas. Langkah pertama, identifikasi hubungan antar kuantitas di dalam soal dan lengkapi diagram berikut dengan cara mengisikan informasi yang diperlukan. Dengan menggunakan diagram telah dilengkapi, nyatakan hubungan antar kuantitas menggunakan persamaan. Nah, hubungan antar kelompok kita dapat banyak kelompok dengan 5 anggota dan banyak kelompok 4 anggota, semua ada 8 kelompok ya. Ini adalah hubungan jumlah kelompok. Sedangkan yang kedua adalah hubungan jumlah orang ya. Banyak orang dalam 5 kelompok ditambah banyak orang dalam 4 kelompok ya, kelompok 4 anggota maksudnya adalah 35 orang. Jadi kita akan lanjutkan, nyatakan kuantitas yang tidak diketahui dengan variabel dan bentuklah sistem persamaan menggunakan diagram yang digunakan di yang pertama tadi. Oke, banyak kelompok ada 5 anggota adalah X, banyak kelompok dengan 4 anggota adalah Y. Jadi kita definisikan ini sebagai X ya, dan di sini sebagai Y, 4 anggota. Oke, kemudian kita bikin persamaannya bahwa X ditambah Y ini sama dengan 8. Banyaknya kelompok X ditambah banyaknya kelompok Y ada 8 kelompok. Seperti itu ya. Terus banyaknya orang ya, banyaknya X kali 5 ditambah banyaknya Y kali 4, total orangnya adalah 35. Seperti itu. Oke. Nah, kita akan eliminasi di sini. Kita eliminasikan yang atas kita kalikan 4, yang bawah kita kalikan 1 sehingga Y-nya sama-sama 4Y. Untuk menghilangkan Y-nya maka dikurangkan 4Y dikurangi 4Y ada habis. 4X dikurangi 5X adalah min X, 32 dikurangi 35 adalah min 3 ya. Di sini min, maka X-nya sendiri adalah 3 ya. Sama-sama dibagi min 1 atau sama-sama dikali min 1 juga dapat itu. Oke, intinya kita dapatkan X-nya berapa ingin. Nah, X kita ketahui, kita cari Y-nya. Kita gunakan persamaan pertama ya, X-nya 3 tambah Y sama dengan 8. Y adalah 8 kurangi 3, maka Y kita dapatkan sama dengan 5. Seperti itu. Nah, kita dapatkan X-nya 3, Y-nya 5. Total jumlah kelompok adalah 3 tambah 5 yaitu 8 kelompok. Total jumlah orang adalah banyaknya orang dalam kelompok A dikalikan 3, banyaknya orang dalam kelompok B dikalikan 5, hasilnya 35 orang. Terbukti ya, ini adalah penyelesaian.
Nah, jawaban banyak kelompok yang beranggota 5 orang ada 3 kelompok dan banyak kelompok yang beranggota 4 orang ada 5 kelompok. Karena ini soal cerita ya, ada kesimpulan sebagai apa? Jawabannya kita sajikan dalam bentuk kalimat. Kita lanjutkan. Harga total tiket masuk sebuah museum di Jepang, nah ini museumnya, adalah 550 yen untuk 1 orang dewasa dan 4 peserta didik SMP. Mungkin kalian dengan guru kalian ya. Serta 1000 yen untuk 2 orang dewasa dan 7 peserta didik SMP. Berapa tiket untuk masing-masing orang dewasa dan 1 peserta didik SMP? Hubungan antara kuantitas dalam kelompok ini adalah sebagai berikut. Ya, 1 tiket dewasa ya tambah 4 tiket peserta didik SMP adalah 550 yen. 2 tiket dewasa tambah 7 tiket peserta didik SMP adalah 1000 yen. 2 permasalahan ya, 2 variabel dengan 2 persamaan. Seperti itu bisa dicari. Nah, mari kita lanjutkan. Misalkan tiket dewasa adalah X dan tiket SMP adalah Y, ya. Maka kita akan memperoleh sistem seperti berikut ini, yaitu X tambah 4Y dikatakan sama 1 X saja, di sini 4 ya 4 ya. X tambah 4Y sama dengan 550. Sedangkan 2X tambah 7Y adalah 1000. Itu ya. Nah, yang atas kita namakan sebagai persamaan 1, yang bawah kita namakan sebagai persamaan 2. Mari kita eliminasi ya. Yang kita eliminasi adalah X-nya kita bikin sama, karena kalau kita ngeliminasi Y, angka yang dikalikan besar. Itu kenapa Pak Ali pilih yang X dan kenapa dikalikan 2? Karena angkanya dipilih yang paling kecil. Semakin kecil angka, kemungkinan kita salah semakin kecil, atau semakin kecil kemungkinan kita tidak teliti, ya kan? Nah, persamaan 1 dikalikan 2, maka 2X tambah 4Y adalah 11.000 dan 2X tambah 7Y adalah 1000. Yang sama apa? X-nya, X-nya hilang dengan cara dikurangi. 8 dikurangi 7 adalah Y, Y-nya adalah 0-nya kurang 1 ini. Wah, gimana Pak Ali ini? Waduh, 0-nya kemana yang 1? Nah, di sini enggak sih ya. Dikurangi 11.000 dikurangi, oh iya kurang 1, 10.000. Nah, oke. Substitusi Y sama dengan 1000 bukan 100. Mas 100 sih. Di sini 1000. Sebentar Pak Ali pastikan ya. Di ketidaktelitiannya di mana? Persamaan 1 kalikan 2, 550 ya, 550 di sini dikali 2, 1100. Bentar, di sini dikali 2 sama dengan betul, betul 550 1100. Oh, 1100 ini ada kekeliruan ini ya. Jadi ini salah ya. 550 kalau dikalikan 2 ya kan, Pak Ali tuliskan di sini 0, dapat 0 nyimpen 1 dapat 11.100. Nah, ini yang offset ya, 1100. Nah, di sini kebanyakan nolnya memang ya, jadi nolnya yang kebanyakan ya. Jadi ini Pak Ali hapus lagi ya. Permasalahannya itu, nah ini dihapus dulu ya. Permasalahannya bukan di sini yang nggak teliti, tapi bagian atasnya yang nggak teliti, ya kan? Oke, mohon maaf, ini kebanyakan nolnya ya, nolnya kebanyakan. Nah, nolnya kebanyakan. Nah, ini sudah benar. Substitusi ya 100 ke persamaan 1 ya, maka Y-nya 100, 4 kali 100 adalah 400, 550 kurang 400 adalah 150. Jadi X-nya sudah dapat 150, Y-nya didapat 100. Seperti itu ya.
Oke, jawabannya 150 yen untuk 3 dewasa dan 100 yen untuk peserta didik SMP. Oke ya, clear ya. Jadi memang ada kesalahan sedikit di sini. Bukan salah ngitung tapi salah ngetiknya. Typo. Kita lanjutkan. Diketahui dua anak timbangan A dan B, anak timbangan A dan anak timbangan B beda berat. Berat 3A dan 2B adalah 190 gram, berat 4A tambah 6B adalah 320. Berapakah berat anak timbangan A dan anak timbangan B? Nah, di sini kita sudah ada ini ya, bentuknya sudah sangat mudah kita bikin persamaan ya. Nah, jika berat A kita simbolkan X ya ini, dan berat B kita simbolkan Y ya, maka di sini 3X ya, 3A kan di sini 3X, 2B jadi 2Y adalah 190, 4A tambah 6B yaitu 4X tambah 6Y sama dengan 320. Kita akan eliminasi ya. Yang atas kita kalikan 3 ya, menjadi seperti ini. Kita samakan. Oke. Nah, kita atas ada 6Y, bawah ada 6Y, biar 6Y nya hilang, kita kurangkan. Yang lain juga dikurangkan, 9 dikurangi 4 adalah 5, 6Y kurangi 6Y jelas habis ya. Memang kita inginkan agar ini habis. 510 dikurangi 320 adalah 250, maka X nya kita dapatkan 50. X ketemu, kita cari yang Y. Kita gunakan persamaan pertama ya. X nya dimasukkan 50 kali 3 adalah 150 pindah ruas kanan menjadi minus ya, jadi 2Y ini sama dengan 190 ya, 2Y adalah 40, maka sama-sama bagi 2, Y nya adalah 20. Oke, penyelesaiannya adalah X sama dengan 50 dan Y sama dengan 20. Jadi buah A beratnya 50 gram dan berat satu buah adalah yang B ya adalah 20 gram. Oke ya. Kita lanjutkan soal sejenis. Ini tumpukan buku dan pensil. Harga 5 pensil dan 3 buku tulis adalah 610 yen dan total harga 6 pensil dan 1 buku tulis adalah 420 yen. Berapa harga masing-masing pensil dan buku? Ya, jika harga pensil adalah X yen dan buku ini kita namakan Y yen ya, maka kita dapatkan persamaan seperti ini. 5 pensil ditambah 3 buku tulis adalah 610. Ini 6 pensil tambah 1 buku tulis ya adalah 420. Kita akan eliminasi. Eliminasi yang mana? Kita eliminasi Y nya karena ini yang membutuhkan angka paling kecil, tinggal kalikan 3. Kalau dikalikan 3, 6 jadi 18, Y jadi 3Y dan 420 menjadi minus 1260 ya. Kita ini eliminasi ya, 5X kurangi 18X adalah min 13X, 610 dikurangi 1260 adalah min 650, maka sama-sama kita bagi min 13, X nya adalah 50, seperti itu ya. X sudah ketemu, kita cari Y nya. Kita gunakan persamaan yang kedua, 6 dikali 50 ya, ini adalah X nya, nah 50 tambah Y adalah 420, 6 kali 5 adalah 300, pindah ruas jadi min 300, jadi Y nya adalah 120. Oke, jadi penyelesaiannya X nya sama dengan 5 dan Y nya 120 ya. Harga satu pensil adalah 50 yen dan harga satu buah buku tulis adalah 120 yen. Seperti itu ya ngerjakannya. Nah, saya menempuh perjalanan dari rumah ya ke stasiun kereta api sejauh 12 km. Mula-mula saya bersepeda dengan kecepatan 18 km per jam ya. Tapi kemudian ban sepeda saya kempes di perjalanan. Karena itu saya berjalan ke stasiun dengan kecepatan 4 km per jam. Total waktu yang saya perlukan hingga sampai ke stasiun adalah 1 jam 15 menit. Tentukan arah tempuh bersepeda dan jarak tempuh jalan kaki. Jarak tempuh bersepeda dan jarak tempuh jalan kaki ya, jarak tempuhnya ya. Di sini berapa, di sini berapa. Nah,
kita ingat bahwa waktu adalah jarak bagi kecepatan. Ya, dengan menggunakan hubungan kuantitas, jika kita misalkan jarak bersepeda adalah X dan jarak jalan kaki adalah Y, maka kita akan peroleh sebagai berikut ini. Kita pakai sepeda, jaraknya X meter, jalan kaki Y meter, totalnya 12. Ya, memang jarak dari rumah ke stasiun kereta api 12. Kemudian kecepatan yang saat di X, ya, anggap saja di X ini adalah 18. Dan kecepatan saat di daerah Y ini adalah 4. Jadi waktunya adalah jarak bagi kecepatan. Waktu dari yang bersepeda adalah jarak bagi kecepatan, ya, bersepeda. Waktu dari waktu jalan kaki, ya, panjang Y, jarak tempuh jalan kaki dibagi 4. Ya. Oke, kecepatannya di sini karena 4. Dan total waktu yang dibutuhkan adalah tadi 1 jam 15/60 detik. Wah, atau 1 jam 15 menit. Bukan detik ya, menit, maaf. Kita lanjutkan lagi. Ilustrasinya tetap kita dengan memisalkan jarak bersepeda adalah X kilometer dan jarak berjalan kaki adalah Y kilometer. Ini bersepeda kita misalkan X dan ini kita misalkan Y. Ya, kita peroleh tabel seperti ini. Jaraknya X, ya, jalan kaki jarak jalan kaki Y totalnya 12 karena di soal memang jarak dari rumah ke mana tadi, rumah sakit atau sekolah itu adalah 12. Ya. Kemudian kita bisa bikin persamaannya. Ini ya mudah, ada X tambah Y adalah 12. Tapi bagian yang ini ingat, yang kita jadi persamaan adalah waktu. Jadi 1/15/60 itu sama dengan X plus 18. Biasanya kan memang ini kita biasa menggunakan karena di soalnya itu yang diketahui waktu, ya kita bikin persamaannya dalam waktu, itu yang Pak Ali sampaikan. Nah, agak ngeteng dikit tadi, ya. Dan di sini Y, ya, Y-nya dibagi 4 ini adalah waktu yang dibutuhkan. Jadi waktu yang dibutuhkan dari perjalanan waktu bersepeda ditambah waktu yang dibutuhkan untuk berjalan kaki adalah 1 jam 15 menit. Dan ini akan dibuat persamaan seperti ini. Yang atas sudah rapi jali, yang bawah masih berantakan. Kita rapikan, ya. X per 18 tambah Y per 4 sama dengan 1/15/60, sama-sama kita kalikan 36, ya. Maka di sini menjadi 75. Bagaimana caranya? 1 kali 60, ya, kemudian ditambah 15, ini menjadi 75. Ceritanya dari situ. 36 ini didistribusikan ke sini menjadi posisi di sini, didistribusikan ke sini karena itu penjumlahan, ya, menjadi seperti ini. Terus kemudian 36 bagi 18 adalah 2, 36 bagi 4 adalah 9, ya. Kemudian 75/60 ini kita sederhanakan menjadi 5/4. 4 dengan 36 kita sederhanakan menjadi 9. 9 kali 5 adalah 45. Ini adalah persamaan kedua, ya, lebih rapi dari persamaan ini. Sebenarnya sama, cuman lebih rapi gitu aja, ya. Persamaan sudah kita dapatkan, maka kita eliminasi X-nya. Maka persamaan satu ini kita kalikan 2. X menjadi 2X, Y menjadi 2Y, dan 12 menjadi 24. Ya, kemudian kita sama-sama punya 2X di sini, maka biar hilang kita kurangkan. Ya, 2 dikurangi 9 adalah 7, 24 kurangi 45 adalah minus 21, maka sama-sama dibagi min 7, hasilnya adalah 3, ya. Jadi ini adalah min 7 dibagi min 7 adalah 1 boleh tidak tulis, min 21 bagi 7 adalah 3. Oke, ya. Sekarang substitusi Y sama dengan 3, kita sudah dapatkan Y-nya, kita cari X, kita gunakan persamaan 1, kalian yang paling mudah, ya. Y-nya kita ganti 3, berarti X tambah 3 adalah 12, X-nya 9. Oke.
jarak bersepeda 9 km dan jarak jalan kaki 3 km. Jadi total jarak yang di sini adalah 9 km, di sini adalah 3 km. Seperti itu ya. Pada contoh 2, misalkan waktu tempuh bersepeda adalah X jam dan waktu jalan kaki adalah Y jam. Buatlah sistem persamaan dan carilah penyelesaiannya. Ya, soalnya sama ya, persis. Bersepeda ada 18X tambah 4Y sama dengan 12. Kecepatannya adalah 18 per X tambah waktunya ya yang kita jadikan persamaan 18 per X dan 4 per Y adalah ini 115 per 60. Oke. Bukan 18 per X per 18 ya. Di sini waktu tempuh bersepeda adalah X jam. Lamanya bersepeda adalah X, lamanya berjalan kaki adalah Y, seperti itu ya. Oke. Kita akan lanjutkan. Kita dari sini kita dapatkan sistem persamaan ya. Kita punya 18X tambah 4Y adalah 12. Kita tulis ulang di sini. Terus kita punya XY adalah 115 per 60. Kita tulis di sini. Kemudian setelah kita selesaikan dengan cara yang sama biar nggak terlalu panjang, hasilnya X-nya adalah setengah dan Y-nya adalah 3/4 gitu ya. Nah, maka ya 18 kalau kita kalikan setengah itu adalah waktu dari X, akan dapat 9 sesuai dengan soal yang sebelumnya, dan 3/4 kali 4 adalah 3 ya, sama dengan soal sebelumnya. Oke ya, kita lanjutkan. Jarak tempuh dan bersepeda adalah 9 km dan jarak tempuh dengan jalan kaki adalah 3 km. Sama ya, caranya sedikit beda tapi hasilnya sama. Saya berkendara dari kota A ya ke kota B sejauh 90 km. Kendaraan melaju dengan kecepatan 80 km per jam ya di jalan tol dan 50 km per jam ya di jalan biasa. Ya, dan waktu yang dibutuhkan dari semua proses ini adalah 1 jam 30 menit. Carilah jarak yang ditempuh di jalan tol dan ditempuh di jalan biasa. Kita misalkan yang di jalan tol dan di jalan biasa ya, yang di jalan tol kita misalkan sebagai X, yang di jalan biasa kita misalkan sebagai Y. Oke. Maka kita dapatkan sistem persamaan X tambah Y ini adalah 90 km. Ya kan, sedangkan dari waktunya X dibagi 80 ya ditambah Y dibagi 50 ya, ini adalah 1/30/60. 1/30/60 ini waktunya. Kemudian kita kalikan 1/30/60 itu sama dengan 1,5 atau 2 + 1/2 atau 3/2. Duanya dari mana? 1 dikali 2. 1 dikali 2 dapat 2, terus ditambah yang sudah ada angkanya di sini yaitu 1. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita dapatkan sistem persamaannya lebih sederhana lagi karena ini adalah sama dengan 3/2. Kemudian keduanya, baik yang atas maupun ini ya, biar untuk menghilangkan perpernya ini loh, perpernya ini kita kalikan dengan 400. Maka 400 dibagi 80 seperti itu ya, 400 bagi 50 dan 1200 dibagi 2 kan gitu ya. Ini kalau dikalikan 400. Nah, maka kita akan dapatkan ya nanti 5X ditambah 8Y adalah 600 ya, seperti itu. Nah, ini nanti kita namakan sebagai persamaan 1, ini sebagai persamaan 2. Kemudian kita tinggal eliminasi ya dengan persamaan 2 satunya ini kita kalikan 5. Oke. Jadi kita balik yang 2 di atas, yang 1 di bawah. Biar apa? Hasilnya positif. Gitu aja ya. Di sini akan menjadi 5X, di sini ada 5X, bisa hilang kalau dikurangkan. Setelah itu kita tinggal menjumlahkan. Ya, mengurangkan lah. 5X dikurangi 5X adalah habis, 8Y dikurangi 5Y adalah 3Y, 600 dikurangi 450 adalah habis. Ya. Jadi
di sini 3Y sama dengan 150 ya, sama-sama dibagi 3 ya. Ini Y-nya adalah 50. Y sudah ketemu, kita cari X-nya. Ya, kita cari X-nya, maka X tambah 50 adalah 90, kita gunakan persamaan yang pertama. Ya. X tambah 50 adalah 90, maka X sama dengan pindah ruas ke kanan ya, 90 kurangi 50 adalah 40. Seperti itu, oke. Jadi penyelesaiannya X-nya 40 dan Y-nya 50. Jawaban cara tempuh jalan tol adalah 40 km, cara tempuh jalan biasa adalah 50 km. Nah, seperti itu, oke. Kita lanjutkan soal lain. Bulan lalu sebanyak 1.450 koran dan majalah bekas dikumpulkan untuk didaur ulang. Bulan ini banyak koran bekas meningkat 10% dan majalah bekas meningkat 20% dibandingkan bulan lalu. Keduanya 210 kg lebih banyak. Berapa kilogram masing-masing koran bekas dan majalah bekas bulan lalu, pertanyaannya. Nah, dan menggunakan hubungan antar kuantitas, kita misalkan banyaknya koran bekas bulan lalu adalah X kilogram dan banyaknya majalah bekas bulan lalu adalah Y kilogram, maka kita peroleh tabel seperti ini. Jumlah daur ulang adalah X tambah Y adalah 1650 dan jumlah daur ulang bulan ini adalah 100 per 1000. Ya, 10 per 100 gimana Pak? 10 per 100 ini dari 10% ini ya, 10 per 100 dari X tambah 20% ini adalah 20 per 100 dari Y adalah 210 ya penambahannya. Oke, maka kita akan bikin persamaan bahwa X tambah Y adalah 1650 dan 10 per 100 X tambah 20 per 100 Y adalah 210. Kita sederhanakan yang kedua ya, dengan cara apa ya, kita ya ini ini belum waktunya keluar, kok sudah balik keluar kan, back dulu. Ini kita eliminasi ya, plus kita sederhanakan ya dengan cara dikalikan 100. Kalau dikalikan 100 ya, di sini 100-nya akan hilang, 100-nya akan hilang, ini tambah 02, nolnya ditambah 2 gitu ya. Kalau dikalikan 100 kemudian dibagi 10, dibagi 10, nolnya dihilangi lagi 1, di sini 10-nya bagi 10 tinggal X ya, 20 bagi 10 adalah 2. Ceritanya seperti itu ya. Nah, kemudian X-nya sama, kita eliminasi ya, kita eliminasi dengan apa? Dengan caranya adalah kita kurangkan, karena X kurangi X habis, Y dikurangi 2Y adalah minus Y, 1650 kurangi 2100 adalah minus 450, maka Y nya adalah 450. Itu Y kita dapatkan, baru ini kita keluarkan. Y 450 disubstitusikan, maka persamaan satu ini seperti ini, Y nya kita ganti 450, maka X nya adalah 650 dikurangi 450 dapat 1200. Jadi banyaknya koran bekas bulan lalu adalah 1200 kg dan banyak majalah bekas bulan lalu adalah 450 kg. Seperti itu ya. Total banyaknya peserta didik laki-laki dan peserta didik perempuan di suatu SMP adalah 220 peserta didik. Tahun ini peserta didik laki-laki mengalami kenaikan 5%, sedangkan banyaknya peserta didik perempuan mengalami kenaikan penurunan ya, malah 2%. Secara keseluruhan banyaknya peserta didik mengalami kenaikan sebesar 4 orang. 1. Carilah banyaknya peserta didik laki-laki dan peserta didik perempuan tahun lalu. 2. Carilah peserta didik laki-laki dan peserta didik perempuan di tahun ini. Ya, jika banyak peserta didik laki-laki adalah X, ya, laki-laki kita simbolkan sebagai X, ya, dan perempuan kita simbolkan sebagai Y. Oke. Y, maka ini Pak Ali bermaksud bikin huruf Y. Maka kita dapatkan laki-laki tambah perempuan adalah 220.
Ya, di sini 5% adalah 5/100, 2% adalah 2/100, minus karena berkurang atau penurunan dan sama dengan 4. Ya, kenaikannya adalah 4 orang. Oke, kemudian kita kalikan 100, maka 5/100 kali 100 adalah 5, 2/100 kali 100 adalah 2, ya. Jadi 5 min 2 adalah 400, ya. 400 kali 100 adalah 4. Itu. Kita lanjutkan, yang atas kita gunakan sebagai persamaan pertama dan yang bawah kita sebut sebagai persamaan kedua. Kemudian kita eliminasi, kita samakan apanya? Kita samakan y-nya. Di sini 2y, di sini masih y aja, maka dikalikan 2. Maka 2x tambah 2y adalah 440, ya. Di sini plus 2y, di sini min 2y untuk menghilangkan min 2y-nya, ya, kita tambahkan, ya. 2y minus 2y atau 2y ditambah minus 2y adalah habis. 2x tambah 5x adalah 7x, 440 ditambah 400 adalah 840, sama-sama dibagi 7, maka x nya adalah 120. Seperti itu. X sudah ketemu, kita cari y dengan menggunakan persamaan pertama, ya. 120 tambah y adalah 220, maka kita dapatkan y nya 100. Oke. Nah, penyelesaiannya x nya adalah 120 dan y nya adalah 100. Banyaknya peserta didik laki-laki tahun lalu adalah 120 orang, ya, sesuai dengan ini. Dan banyak peserta didik perempuan tahun lalu adalah 100 orang. Lagi kita contoh, sebanyak 400 gram larutan garam 8% dibuat dengan mencampur larutan garam 10% dan larutan garam 5%. Berapa gram larutan 5% dan 10% yang dicampur tadi. Nah, ini juga menggunakan persamaan linear, ya. Nah, ini adalah ilustrasinya. Ada X gram larutan A, ya, 10% dan Y gram larutan B 5%, ya, akan menjadi 400 gram larutan campuran dengan kadar 8%. Oke. Ulasannya, konsentrasi larutan garam dalam persen adalah banyaknya garam bagi total larutan kali 100. Seperti itu, ini rumus, ya. Contoh, larutkan 20 gram ke dalam 80 gram air, ya. Larutan garam 20 gram ke 80 gram air yang akan menghasilkan larutan garam 20%, ya. Nah, nanti larutannya berapa? Larutannya 20 tambah 80 yaitu 100 nanti. Ya, jadi intinya air ditambah garam, air 80 gram ditambah garam 20 gram adalah larutan garam yang senilai 100 gram. Ya. Di sini ini bukan 20 gram, ini persennya, ini salah tempat. Ya, oke. Lanjutkan. Contoh 2, di dalam 200 gram larutan garam 15% terdapat 30 gram yang larut. Penjelasannya, jadi larutan garam 15% yang seberat 200 gram itu bisa dipecah menjadi 30 gram garam dan air 170 gram. Kita lanjutkan, ya, kembali ke soal. Sebanyak 40 gram larutan garam dibuat 8%, ya. 400 gram dengan kadar 8% dibuat dengan mencampur larutan garam 10% dan larutan garam 5% di berapa gram larutan 5% dan larutan 100% yang campur. Tadi nyampur berapa, ya? Nah, seperti itu tanya. Nah, ini ilustrasinya. Dari 400 gram ini ternyata didapatkan dari yang A ini 40 gram, X gram, yang kanan itu Y gram. Jadi X gram tambah Y gram menjadi 400 gram. Seperti itu, ya. Dengan menggunakan hubungan antar kuantitas, misalnya X gram dalam larutan garam 10% dan Y gram adalah larutan garam dalam 5%. Ya, itu definisi variabelnya. Sekarang konsentrasi. Ya, garamnya adalah X tambah Y yaitu 400, ya. X tambah Y 400, garamnya ini larutan garam, ini kalau garamnya
adalah X kali 10/100, Y nya kali 5/100. Dari mana dapatnya persentase? Ya, 5% itu adalah 5 bagi 100. Ya. Kemudian kita sudah dapatkan seperti ini. Ya, di sini tadi 8% ya, 8/100. Oke. Misalkan X gram dari 10% larutan garam dan Y gram dari 50% larutan garam campur, maka kita peroleh, nah, X tambah Y nya adalah 400. Ya, sekarang kadarnya 10/100 adalah 0,1 dan 5/100 Y, ya, ini sama dengan 400 kali 8/100. 400 dari mana? 400 dari angka ini. Ya. 8/100 dari mana? Kan 8%. Nah, 8%. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita sudah punya persamaan 1 dan 2, mari kita eliminasi. Dengan cara menghilangkan X-nya, ya, 10 dikurangi minus 5X dan 4000 dikurangi 320, ya, di sini. 10 dikurangi 5Y ada 5Y, ya, dan 40.000 dikurangi 3.200 adalah 800. Kita dapatkan Y nya 160. Oke. Kemudian substitusi Y 160 ke persamaan yang mana, yang paling mudah aja ini, ya. Maka X tambah 160 adalah 400, X nya sendiri adalah 400 kurangi, ya, 160. Hasilnya X nya adalah 250. Oke, seperti itu. Jadi, nah, jadinya belum dibaca. Sebentar. Gimana? Mundur lagi. Jadi 420 gram harus dilarutkan dalam larutan 10% dan 160 gram harus dilarutkan dalam larutan 5%. Ganti slide. Nah, sekarang ya soal sebanyak 200 gram larutan 15% dibuat dengan mencampur garam 12% dan garam 20%. Berapa banyak garam yang dibutuhkan masing-masing larutan 12% dan 20% tersebut? Ya, jika larutan garam 12% sebanyak X gram dan larutan garam 20% sebanyak Y gram, ya, ilustrasinya adalah seperti ini. Maka kita dapatkan persamaan X ditambah Y ini adalah 200 gram. Kemudian 12% adalah 12/100 dari X, 20% adalah 20/100 dari Y. Itu sama dengan 200 kali 15/100. Ya, 15%, 15%. Nah, ini dia. Oke. Lalu kita ini anggap sebagai persamaan yang pertama dan yang di bawah adalah persamaan yang kedua. Nah, kita akan eliminasi apa Y-nya, maka yang pertama kita kalikan 5 semuanya, ya. Dan dengan mengalikan persamaan 1 dengan 5 dan persamaan 2 dengan 100/4, ya, dikalikan 100, 100-nya hilang, dibagi 4, 12 bagi 4 adalah 3. Dikalikan 100, 100-nya hilang, 20 dibagi 4 adalah 5. Seperti itu, ya. Kemudian ini juga dengan cara yang sama. Ini dicoret dulu, hilang, ya. Karena dikali 100, kemudian dibagi 4, 200 bagi 4. Seperti itu. Ada 50, ya. 50 kali 15. Nah, adalah 750. Sekarang kita kurangkan, Y-nya kan sama, ya, kita kurangkan biar Y-nya tereliminasi, ya. Tinggal 5X kurangi 3X ada 2X, ada 250, X-nya adalah 125. Ya, X-nya 125 kita masukkan ke persamaan, ya. Kita masukkan ke persamaan ini, maka kita dapatkan 125 ditambah Y adalah 200, Y-nya adalah 200 kurangi 125, maka Y-nya 75. Itu penyelesaiannya. X adalah 125 dan Y adalah 75. Oke, jawaban nanti, ya. Larutan garam ada 12/10 sebanyak 15 gram, larutan
garam 20% sebanyak 75 gram, seperti itu. Nah, ini sudah habis, kita akan lanjutkan ke video selanjutnya nanti. Ya, mohon maaf kalau agak terlalu cepat, Pak Lin terangkan. Kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan lihat kolom komen di bawah. Ya, Pak Ali usahakan bisa respon. Thank you for watching.